Kalau saudara pernah bertanya, hal apa yang paling banyak Tuhan katakan secara pribadi kepada manusia di dalam Alkitab? Atau kalau saudara tanya, hal apa yang paling Tuhan suka untuk kehidupan kita? Kalau saudara pernah tanya, maka jawabannya adalah dia itu rindu sekali bersekutu dengan kita. Lagi sekali, itu kerinduannya. Dari dua pembicara yang saya sempat dengar ringkasannya tadi. Kenapa Esther harus dikhususkan? Dan Esther bisa bersekutu dengan Tuhan luar biasa. Kenapa? Pak John berkata tadi, keintiman yang nomor satu dengan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan rindukan. Lebih daripada apapun juga. Begitu saudara melihat kejadian pasal yang kedua. Bagaimana Adam dan Hawa ditempatkan di taman itu. Maka kata kunci di dalam peristiwa Taman Eden itu satu. Tuhan berjalan-jalan di taman itu. Kata itu manis bukan? Itu kata kunci, berjalan-jalan di taman itu. Bersama dengan mereka. Dan terus sepanjang sejarah Alkitab. Saudara menemukan Papa itu rindu bersekutu dengan kita semua. Bagaimana Henokh bergaul? Enggak dikatakan berdoa, berpuasa. Tidak, bergaul. Bagaimana Nuh bisa bergaul? Ada kata itu lagi. Sampai mendengar perintah yang gak masuk akal. Buat kapal. Zaman itu jangan lagi kapal getek aja gak pernah dipakai orang. Atau bilang kapal, Nuh pasti bingung. Itu kalau orang Jakarta bilang itu karode apa? Kenapa? Karena kapal. Apa itu? Lalu kenapa Nuh bisa buat sehebat itu? Karena dia bergaul. Abraham setelah itu. Tiba-tiba aja nama itu muncul. Dia mendengar, Papa panggil kamu pergi. Sudahlah, sekristen-kristennya kita. Misalnya malam ini tidur, terus ada suara. Misalnya, aku ingin kamu besok ke airport Sydney. Terus kemana? Pokoknya ke airport dulu. Sekristen-kristennya kita. Kira-kira jawab apa? Abraham ini nekat sekali. Dia belum kenal. Mendengar suara pergi kamu. Dia nurut. Nggak tahu mau kemana loh saudara. Itu karena keintiman. Setelah itu kita melihat Tuhan menjadikan dia orang yang hebat. Sampai Musa, Yusuf, Daud, semuanya. Mereka bersekutu dengan Tuhan. Kalau saudara lihat di perjanjian baru. Hidup Tuhan Yesus. Peristiwa apa yang paling besar dari semua yang terjadi selama Yesus hidup? Kalau ada orang tanya begitu kepada saya, maka saya jawab. Ketika dia berkata kepada Marta, ngapain kamu sibuk-sibuk? Justru yang saudaramu buat ini yang aku suka. Ngapain Maria? Bersekutu, duduk bersekutu. Maka itu saudara ketika kita disibukkan dengan aktivitas, kegiatan, program dan semuanya. Bagus kalau kita retreat, menyendiri sejenak. Meninggalkan semua kesibukan kita. Untuk bersekutu dengan dia. Nah, tapi ada penghalang dalam kehidupan kita itu. Penghalangnya bukan iblis, enggak. Saudara, saya pesan mulai hari ini, sudahlah, jangan suka nyalakan iblis. Sekali-kali berbelas kasihanlah kepada mereka. Artinya gini kan, hobi kita kan begitu. Sakit, ini setan ini. Kecelakaan, setan ini setan. Wah ini, setan ini. Aduh. Kalau dia bisa ngomong, dia itu sakit hati pada kita. Kalau kita salahkan terus. Nah, satu kali Roh Kudus pernah mengajar saya begini. Sudahlah Daniel, kamu tuh jangan sibuk nyalakan mereka. Sebab mereka itu nggak usah disalahkan, dari dulu sudah salah. Jadi kalau kita sibuk nyalakan mereka, buang-buang waktu. Jadi kalau terjadi apa saja dalam hidup kita, kita harus berkata, itu karena. Nah, karena apa? Ada rahasia yang kita mau temukan hari ini. Selama kita tidak bisa bersekutu, gak bisa intim dengan Bapa di surga, maka itulah masalah yang sesungguhnya. Gak punya uang bukan masalah. Ribut suami istri bukan masalah. Sakit bukan masalah. Saya selalu berkata kepada semua orang, masalah itu adalah ketika kita putus hubungan dengan Tuhan. Betul gak? Itu masalah terbesar. Karena kalau kita lagi beres dengan Papa, saudara,
Mau dimaki orang, mau diludahi orang. Puji Tuhan, Tuhan berkati kamu. Enggak aneh. Kalau kita bisa bereaksi negatif ketika yang negatif datang, berarti kita sedang putus hubungan dengan Allah. Seluruh dunia percaya aliran listrik tidak akan jadi sebuah power kalau nggak ada plus dan minus. Betul? Nah, apa yang terjadi kalau minus ketemu minus? Namanya konslet, bahasa Belanda itu. Betul nggak? Nah, jadi kalau ada minus datang ke kita, beri yang plus, nanti jadi terang. Harusnya begitu. Saudara pernah sadar nggak kata vaksinasi itu nggak masuk akal? Semua kita pasti pernah divaksin. Gak ada manusia yang gak pernah divaksin. Aneh. Vaksin itu sebuah fakta. Orang ingin sehat dan mau sehat, tapi dimasukin penyakit. Logika dari mana itu? Betul tidak? Jadi vaksin itu antik sekali. Karena orang mau sehat malah dimasukin penyakit. Berarti bagian besar belum ngerti. Oh ya, iya kok oh ya lagi. Diberitahu kok ini. Nah, seperti itu. Kalau kita mau sehat, ada plus dalam diri kita. Cari yang minus. Amin lagi. Nah, cuma satu impas, betul. Nah, kalau ada yang minus, kita plus. Ada kekuatan yang luar biasa. Maka itu suami istri pasti nggak mungkin minus sama-sama plus sama-sama. Kalau saya terus justru kalau satu minus, satu plus, satu minus terus begitu. Ada kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan pernikahan kita. Maka itu yang langganan bertengkar bertobat hari ini. Masa enggak malu sama kucing? Udah tua-tua bertengkar terus. Oke? Nah, apa yang menyebabkan kita sering kalah? Saudara, ada satu hal yang kita harus pelajari hari ini. Mengapa kita bisa putus hubungan dengan Tuhan? Mengapa? Mari kita buka Markus pasal yang pertama. Ada sebuah kebenaran yang cukup mengagetkan. Markus pasal yang pertama mulai ayat yang pertama. Inilah permulaan apa? Injil. Jelas sekali. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Tuhan. Jelas ini Injil tentang Yesus. Tapi lihat ayat 2. Seharusnya kalau ditulis inilah permulaan Injil tentang Yesus, maka ditulis tentang siapa? Ya Yesus dong. Karena ini permulaan Injil tentang Yesus. Tapi mengapa Roh Kudus menuntun Markus untuk menulis? Ternyata yang ditulis bukan Yesus, tapi Yohanes Pembaptis. Bersama dengan Ibu Esther Caroline. Saya ingat waktu itu tahun 79. Kami diskusi, karena waktu itu pertama kali saya mendengar ada hamba Tuhan bicara soal inner healing. Lalu saya diskusi. Artinya kesembuhan dari dalam. Kenapa? Nah, saya itu kalau dengar hal yang baru, saya harus cari ayatnya di mana. Saya tidak akan pernah mengajarkan sebelum saya tahu ayatnya dan saya mulai mengalami. Ternyata Papa berikan saya ayat ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku dan seterusnya. Ini Yohanes Pembaptis. Nah, kan aneh. Mengapa permulaan Injil tentang Yesus tapi disebut oleh Yohanes? Saya persingkat. Saudara, ternyata sebelum pelayanan Yohanes Pembaptis sampai kepada seorang manusia, maka Injil tidak akan sampai pada orang itu. Dengarkan lagi. Sebelum Injil tentang Yesus sampai kepada seorang manusia, maka pelayanan Yohanes Pembaptis harus sampai dulu kepada orang itu. Nah, ini yang luar biasa. Maka sebelum kita menemukan dan mengalami pelayanan Yohanes Pembaptis, maka kita nggak akan jadi Kristen yang bisa intim dengan Bapa di surga. Kenapa? Karena luka di dalam ini belum sembuh. Mari kita lihat. Yesaya 40.
Karena yang disebut oleh Markus ini tentang Yesaya 40, bagaimana Tuhan berfirman melalui Yesaya bahwa suatu hari seorang nabi